Selamat pagi yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurtini, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 4 Sumber Bako. Pagi ini saya ingin mensosialisasikan isu tentang perhubungan di SD kita, yaitu SDN 4 Sumber Bako. Sebelum itu saya ingin apakah itu perhubungan? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu perhubungan. Nah, mungkin juga sudah mengetahui makna atau arti dari perhubungan ini. Namun sebelum itu kita lihat dulu. Cerita di dalam video tadi hampir mirip dengan kasus bisa jadi itu si anak itu mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari teman-temannya. Akan tetapi sampai saat ini siswa kelas 6 khususnya itu belum ada laporan bahwa mereka melakukan itu. Nah, bisa jadi dari sebuah perkataan atau apapun, karena kita tidak tahu asal mula dari si anak tersebut bisa seperti itu. Nah, di sini saya menjelaskan tentang apa itu perundungan. Nah, perundungan itu tindak kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual ataupun dalam jaringan, atau bisa disebut dengan cyberbullying, atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan. Nah, tidak hanya fisik, tidak hanya melalui secara langsung, tapi juga verbal yang secara langsung, mungkin perkataan dari guru ataukah temannya itu juga bisa dikatakan dengan perundungan. Nah, indikator dari perundungan. Jadi perundungan itu bisa suatu kejadian itu bisa dikatakan dengan perundungan apabila dilakukan dengan sengaja untuk merendahkan harga diri atau orang lain. Kemudian terjadi secara terus-menerus, setiap hari terulang terus seperti itu hingga berpotensi untuk berulang kejadiannya. Itu. Ketiga adalah ketidakseimbangan kekuatan atau kuasa antara korban dan pelaku. Mungkin si korbannya itu lemah atau mungkin pemalu dan lain sebagainya. Itu bisa sebagai korban dari beliau. Nah, jenis-jenis perundungan ini ada 5. Yang pertama adalah perundungan verbal. Ini perundungan verbal itu dilakukan secara ucapan, bisa jadi kata-kata kasar atau mencemooh seperti itu. Perundungan fisik ini terjadi terlihat fisik ya, karena fisik terlihat sekali, mungkin ditendang, diapakan setiap hari dilakukan, jadi kekerasan fisik. Kemudian ada perundungan sosial, mungkin yang sekarang itu bisa dikatakan ghosting, yang sering sekarang yang terjadi di sosial itu ghosting, misalkan mencari teman itu untuk membenci orang lain. Jadi muju-mujui istilahnya, ya, muju-mujui untuk membenci seseorang. Nah, itu iya. Mencari teman agar dia itu membenci salah satu. Nah, itu masuk di perundungan sosial. Kemudian ada perundungan daring atau cyberbullying. Ini terjadi di baik media sosial, bisa WA, bisa Instagram dan lain sebagainya. Semuanya, ada tahu nggak sih apa itu cyberbullying? Pasti kalian sudah dengar sekali.
ini nih. Atau jangan-jangan malah tanpa sadar kalian juga ngelakuin. Apa sih cyberbullying itu sebenarnya? Dalam bahasa Indonesia, cyberbullying disebut juga dengan intimidasi dunia maya. Intimidasi dunia maya juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai cyberbullying atau cyber harassment. Yang keduanya masuk dalam kategori kekerasan. Hal ini bisa terjadi kepada anak maupun orang dewasa. Remaja bisa jadi lebih rentan mengalaminya, apalagi yang menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Mirisnya, cyberbullying dapat meninggalkan jejak digital yang bisa berdampak jangka panjang pada seseorang atau kelompok. Pernah nggak sih kalian komen jelek di teman kalian? Pernah nggak sih kalian posting foto yang memalukan teman kalian di sosial media? Atau kalian pernah baca akun sosmed teman-teman dengan konten-konten yang bisa bikin dia malu? Nah, itu adalah beberapa contoh yang disebut cyberbullying sob. Dan yang bikin kaget, menurut data yang diperoleh Kemendikbud sebanyak 1 aja di Indonesia usia 15 tahun sampai 20 lebih dari sekali dalam 1 bulan. Itu kan bisa, namanya dosa Inggris kan? Ya, kita kan nggak tahu perasaan orang lain sob. Yang buat kita bercanda bisa jadi menyakiti seseorang secara mendalam, apalagi dilakukannya berulang-ulang kali. Dia sekarang bukan cuma mulutnya tak dijaga sob, dari jemari juga. Jari yang gak dijaga bisa bikin orang lain sakit hatinya, dia bisa panjang, bisa bikin kepercayaan diri rendah, malas bersosialisasi, terus menyendiri, depresi, dan yang paling parah, bikin orang berdiam diri. Malah cewek, masih dipercayai dong depresi. Nah, kita tuh gak pernah tahu karakter dan latar belakang seseorang. Bisa jadi komentar kecil yang kita anggap bercanda justru membuka luka masa lalunya, dan kita nggak tahu udah berapa lama ia membawa beban sendirinya. Ya, kalau kita nggak bisa bikin orang seneng, paling nggak jangan nambah beban mereka ya sob. Murid saya sendiri itu karena aktif juga di media sosial dan sering kali saya mendapatkan laporan dari teman-temannya bahwa dia itu selalu komentar di postingan teman-temannya, dan komentarnya malah di teman-temannya itu malah dijatuhkan. Nah, seperti itu semakin anaknya merasa tidak punya keadilan. Jadi seperti itu, parahnya seperti itu. Pak Kasya, itu ada anak, dia itu yatim. Ada enggak kelas 4 atau kelas 5? Nah, itu kemarin teman-temannya itu manggilnya anak yatim. Hei yatim, yatim, gitu. Saya dengar sendiri. Itu kalau enggak kelas 4 ya kelas 5. Nah, di sini hanya sekedar ejekan. Mungkin hanya ejekan mereka jadi candaan, ya kan? Tapi kita nggak tahu bahwa si yang dipanggil itu merasa kurang nyaman enggak? Kalau dia kurang nyaman, itu masuknya dalam perundungan, gitu. Hanya sekedar aja. Kemudian perpeloncoan ini biasa terjadi di mungkin SMA ke atas, ya. SMA ke atas itu seringkali kalau MPLS atau dulu sering disebut apa? Ospek, ya, ospek. Jadi candaan, suruh dandan macam-macam. Jadi kakak kelas itu merasa mereka terhibur, ya toh. Sedangkan si korbannya itu disuruh dandan apa aja karena dianya junior, takut. Jadi mau gak mau dia harus menahan malu berdandan sesuai dengan permintaan senior. Itu masuk di perpeloncoan.
Mitos apa fakta? Perundungan merupakan hal yang wajar terjadi di kalangan anak atau peserta didik. Fakta? Fakta? Wajar. Oh, ya. Harusnya ini mitos. Jadi perundungan itu tidak boleh kita wajarkan. Ya. Iya, kalau kita mewajarkan itu akan terjadi terus menerus. Iya, tidak ada pencegahannya, makanya akan terjadi seperti itu. Ya, mitos jadi tidak boleh diwajarkan. Iya, atau mitos atau fakta, tapi faktanya adalah perundungan itu tidak boleh diwajarkan, ya kan? Kalau wajar itu menjadi mitos, tidak boleh dilakukan. Itu. Kemudian perundungan membentuk karakter anak lebih kuat, mitos atau fakta? Mitos apa fakta? Iya, mitos. Kenapa? Bukan membentuk anak yang lebih kuat, tapi justru membuat down. Iya, down. Dianya menjadi lemah. Yang tadinya ceria menjadi introvert. Yang tadinya anaknya itu mentalnya sudah kuat menjadi down lagi. Gitu. Kemudian yang ketiga, perundungan fisik dan verbal sama-sama berdampak buruk, mitos atau fakta? Ya, ini fakta. Jadi sama-sama berdampak buruk. Tidak hanya fisik, kalau fisik malah lebih parah. Kalau misalkan anak sampai bunuh diri, sekarang kan sudah di media sosial itu sudah banyak sekali berita tentang bahkan anak SD dia bunuh diri karena setiap hari dibully oleh temannya. Itu kasusnya anak SD. Kemudian tidak ada manusia yang pantas untuk menerima perundungan. Mitos apa fakta? Fakta. Ya. Tidak semua orang. Tidak boleh bahkan. Mitos. Perundungan sama dengan candaan atau buruan, mitos atau fakta? Perundungan sama dengan candaan atau buruan, mitos atau fakta? Mitos. Jadi candaan atau buruan itu bisa mengarah ke perundungan. Jika didiamkan, perundungan akan selesai dengan sendirinya, mitos atau fakta? Mitos. Ya, kalau nggak diselesaikan ya nggak bakal selesai, akan turun-temurun itu nanti. Akan ada lagi cerita perundungan seperti itu. Oke. Cyberbullying punya dampak yang sama berat dengan perundungan langsung. Mitos atau fakta? Fakta, iya, fakta. Jadi walaupun hanya lewat perkataan di komentar. Mungkin waktu ada kita yang dari guru saja ya, misalkan ada salah seorang guru yang berfoto terus tampilkan fotonya di media